Baik, kami selalu menayangkan kisah-kisah dari para sahabat perempuan kita. Mereka mengirimkan ceritanya melalui email di @chpttv atau bisa melihat juga dalam akun Twitter kami, silahkan. Dan salah satunya adalah pagi hari ini sahabat perempuan yang sampai terpaksa harus melahirkan di mobil. Saya nggak bisa kebayang seperti apa saat menuju ke Bandung. Untuk jelasnya, saya langsung mengundang aja sahabat perempuan kita, ada Ibu Vika. Ibu Vika, silakan. Terima kasih sudah datang bersama kami ya di Curahan Hati Perempuan. Sudah sehat, Bu? Alhamdulillah. Ketemu dengan Mbak Oki, ustazah kita. Dan Mbak Roslina Vera Uli, psikolog kita. Silahkan duduk bersama saya, Bu. Silakan. Ya, di sini. Baik, terima kasih ya. Kita mendengar kisahnya ibu ini, saya nggak bisa membayangkan karena ibu-ibu udah ada yang melahirkan ya, sudah pernah melahirkan. Gimana Bu saat melahirkan waktu itu, Bu? Hah? Sakit luar biasa, mentalnya diuji, fisiknya juga, dan ini kok bisa melahirkannya malah di dalam mobil travel itu, gimana ceritanya Bu Vika? Kan pada saat waktu saya pulang dari Bandung mau ke Jakarta. Oh, justru dari Bandung ke Jakarta, bukan dari Jakarta ke Bandung ya? Maaf, saya salah. Pulang dari Bandung ke Jakarta, terus saya sempat di rumah di rumah itu saya berantem sama suami. Terus pada saat itu saya lagi hamil sekitar umur 7 bulanan. 7 bulan. Pas gitu saya habis berantem sama suami, terus akhirnya saya pergi dari rumah. Dari rumah itu, terus pas di travel saya udah merasa mules segala macam. Pas sampai di travel itu, kira-kira di tol Cipularang itu, keluarlah itu anak brojol di travel itu gitu. Ibu waktu di dalam mobil travel itu sama siapa? Banyak penumpang. Ada penumpang. Ada penumpang yang yang ngebantuin saya keluar segala macam. Itu juga sempat kelilit ari-arinya gitu. Pas kira gitu, pas sudah sampai di rumah sakit, kata dokter sih napasnya sampai 5 menit akhirnya meninggal. Karena kalau misalkan hidup juga anaknya itu nggak bakal selamat, akan cacat, akan cacat seumur hidup karena di matanya itu sebelah kiri agak kayak gimana gitu. Ibu waktu dalam perjalanan di mobil gitu ya, itu udah terasa kontraksi, udah kerasa, gitu. Mungkin udah kerasa karena guncangan seorang ibu kali ya, habis dari dipukulin segala macam, saya ya disitulah gitu udah kerasa sakit mulus segala macam ya. Jadi waktu itu melahirkan di dalam mobilnya, mobil berhenti gitu di pinggir? Tetap berjalan. Mobilnya jalan terus? Jalan terus. Terus ibu melahirkan ada yang bantuin gitu? Banyak yang bantuin. Terus bayinya langsung keluar begitu aja? Keluar. Ibu, ini kenapa sih Bu sampai berantem sama suami, sampai ambil keputusan lagi hamil 7 bulan terus naik travel sendiri ke Jakarta? Itu seberat apa masalah berantem sama suami sampai begitu? Sebenarnya gini Mbak Budi, suami saya itu namanya dia ibaratnya sering judi atau gimana gitu. Jadi di situ saya udah capek Mbak Modi, kan setiap hari saya kerja, terus dia setiap hari minta uang, macam kalau nggak dikasih dia marah-marah gitu. Kadang suka mukulin saya, nyisain saya. Pada saya waktu hamil juga saya disiksa, sampai saya dijodotin. Pernah waktu itu sampai saya ditusuk waktu itu tangannya. Ditusuk apa Bu? Tangannya ini. Aduh Gusti, ini ditusuk pisau? Iya. Itu dalam keadaan hamil? Itu waktu itu belum hamil. Belum hamil ditusuk pisau? Iya. Ketika hamil tadi Ibu bilang katanya disiksa juga? Iya, disiksa juga. Apa yang kejadiannya Bu pada saat Ibu hamil? Ya itu karena dia tuh kena sama wanita di media sosial. Terus ketahuan sama saya marah-marah. Dia malah ngebalik marah terus mukulin saya. Saya udah bilang kalau ayah saya lagi hamil, aku lagi hamil. Dia tetap aja marah terus mukulin perut saya. Mukulin perutnya? Iya. Perutnya yang dipukul? Itu kejadiannya hanya sekali itu atau berulang kali? Berulang kali. Selama hamil itu pun? Selama. Nah, itu berakibat kepada janin bayi? Iya. Kata dokter juga kalau waktu ke rumah sakit, ibu kalau anak ini lahir terus ibaratnya normal atau gimana, itu sebelah kiri itu agak cacat matanya karena kepukulan. Dokter saya nggak bilang ini, bilangnya guncangan
kena benturan apa gitu, padahal itu karena dipukul sama suami. Ibu nggak bilang karena waktu Nggak hamil bilang. perutnya dipukul Nggak dan bilang. ditonjok sama suami. Nggak bilang. Tapi dokter menyatakan bahwa ini akibat guncangan yang keras sehingga berakibat kepada janin bayi seperti itu. Iya. Dan ketika lahir pun mbak, janin bayinya ada kerusakan di bagian sebelah kiri mata Iya. itu. Setelah kejadian itu, melahirkan di travel, kemudian anak akhirnya nggak ada ya Bu. Ini suami gimana? Sampai sekarang sih saya sering berusaha untuk ke depan tuh untuk cerai, tapi surat nikahnya sama dia dibakar. Oke, sebentar ya Bu ya, kita nanya dulu sama Mbak Oki. Mbak Oki, ini bagaimana ya? Orang lagi hamil kan Mbak Oki sudah pernah bilang, ibu dalam keadaan hamil harusnya disayang, begitu kan? Dikasih makanan yang enak, dibahagiakan. Ini ada kekerasan mengakibatkan janin bayinya pun cacat dan hingga nggak ada. Iya, kita semua prihatin dengan kejadian itu. Ya Allah, nauzubillah min zalik ya. Semoga kita terhindar dari sikap-sikap orang yang seperti itu, yang terhadap kita zolim sekali. Karena memang di dalam Al-Quran dijelaskan betul bagaimana untuk menangani orang hamil, makan, minum sepuasnya, bersenang-senanglah hatinya, seperti itu. Namun sekarang ternyata berkebalikan. Ini sudahlah tidak menjadi suami yang baik, juga tidak menjadi ayah yang baik. Ketika di masa kandungan yang harusnya kan, kalau orang hamil kan ini ya Bu ya, butuh support ya. Kan berat emosinya juga, nanti mungkin dijelaskan Mbak Vera emosinya seperti apa, sehingga butuh dukungan dari orang-orang sekitar. Justru orang yang terdekat, yang mana hal ini adalah suami, tidak mendukung kehamilan tersebut, sehingga berdampak menjadi anak yang lahir dengan keadaan yang seperti itu. Jadi ini pelajaran untuk kita untuk berhati-hati memilih suami, karena ini sudah terlanjur. Tapi ini adalah pembelajaran bagi kita bersama. Sebelum menikah kita sudah bahas berkali-kali di Curahan Hati Perempuan, lihat apakah dia potensi untuk orang-orang yang suka memukul orang lain atau tidak. Karena jelas laki-laki yang seperti ini sebenarnya tidak layak untuk dijadikan suami dan tidak layak untuk dijadikan seorang ayah. Baik, karena terima melakukan kasih kekerasan. Mbak Oki. Mbak Vera, ini ya peristiwa melahirkan itu kan Momen suka penting, menjadi trauma kepada perempuan. Kalau yang melahir dengan baik, alhamdulillah. Kalau yang tidak akan menjadi satu trauma. Kita nanti akan minta bagaimana komentar Mbak Vera mengenai hal ini. Untuk itu tetaplah bersama kami dalam Curahan Hati Perempuan. Itu kejadiannya kayak Terima kasih sudah bergabung bersama kami lagi dalam Curahan Hati Perempuan. Ada Ibu Vika di sini yang kehilangan bayi prematurnya di saat bulan ke-7, bulan ke-8 melahirkan, dan kondisi bayi saat itu cacat akibat guncangan keras kata dokter yang ternyata adalah pukulan bertubi-tubi di perutnya Ibu Vika saat hamil tersebut. Dan kondisinya saat ini sudah melahirkan, anak tidak ada. Apa yang Ibu rasakan setelah kejadian yang begitu berat menimpa Ibu? Ibu Vika merasanya apa? Trauma yang sangat dalam sih Mbak Maudi. Traumanya bagaimana Bu Vika? Kalau lihat anak kecil, saya ingat anak saya. Terus kalau misalkan kan saya kerja di klinik, kalau misalkan setiap orang yang mau ngelahirin, saya langsung ingat anak saya lagi. Karena itu saya langsung goncang-goncang, lalu ingat-ingat seorang anak gitu. Tandanya kalau anak saya hidup pasti kayak mereka gitu. Ibu ingin menyampaikan apa kepada suami saat ini tuh kondisinya? Bisa bicara dengan baik-baik kah? Bisa merasakan, Ibu kan rasanya sekarang sendiri atau ada yang menemani Ibu? Sekarang sih sendiri, tapi kalau di rumah masih ada mama. Ada orang tua ya? Baik, mungkin Mbak Vera dulu deh, silakan. Aduh, seperti bahwa kita dibilangnya kita semua prihatin, berat ya. Beratnya begini Mbak Maudi, Mbak Vika ya, karena perempuan ketika hamil saja sudah berpotensi depresi loh ya. Ini yang kita nggak ngeh. Sahabat perempuan di rumah kadang-kadang nggak ngeh loh. Jadi mood pada saat perubahan hormon karena kehamilan itu mengubah situasi emosi perempuan kebanyakan. Jadi tanpa digontok-gontokin sama pasangan pun kita sudah kadang-kadang merasa nggak gini. Melo sendiri, moodnya jadinya tiba-tiba sedih sendiri gitu ya. Kemudian tiba-tiba rasanya kok nggak berarti, nggak berdaya rasanya loh ya. Di bulan ke-7, kalau dari risetnya, perempuan masih merasa begitu, dia saja sudah berpotensi untuk mengalami baby blues setelah melahirkan. Baby blues ini kalau nggak diantisipasi bisa menjadi depresi pasca melahirkan, itu yang pertama. Dalam kondisi normal aja begitu ya Mbak? Itu normal, jadi semua sahabat perempuan di rumah dicatat deh. Jadi kalau Anda moodnya gampang berubah, jangan-jangan Anda lagi baby blues atau depresi pasca melahirkan. Itu keadaan normal, bayi hidup.
perasaan paling menyakitkan buat seorang perempuan adalah kehilangan yang satu ini, kehilangan anak. Itu melebihi kehilangan apapun. Saat perempuan kehilangan anak dan dia tahu persis bahwa sebetulnya kondisinya bisa tidak seperti itu, nggak cuma trauma yang dia punya, depresinya bisa berkepanjangan. Makanya tadi lihat anak-anak jadinya langsung terngiang kembali memori-memori, seakan-akan kalau dulu seandainya punya anak pasti akan lebih bahagia dan lain-lain. Itu yang kedua. Tapi apa yang bisa bikin kondisinya seperti tadi? Sejak kapan suami berubah? Pasca di PHK. Iya, pas PHK. PHK dari kantor itu dia, Mbak Maudi. Jadi ini buat pelajaran buat sahabat perempuan di rumah. Kalau punya suami yang tadinya bekerja tiba-tiba nggak punya pekerjaan, pride-nya suami, egonya suami itu satu. Jadi laki-laki itu dilihat dari pekerjaan dan karirnya. Ketika bekerja, pekerjaannya terhenti, rontok juga pride dan rasa percaya dirinya, harga dirinya tentang dirinya sendiri. Ketika ini rontok, dia butuh dikuatkan. Ketika nggak ada yang mampu menguatkan, terutama kita sebagai pasangan, dia cari penguatan di luar. Makanya tadi tiba-tiba dia punya teman-teman di sosial media ya. Nah itu gimana sih Bu bisa selingkuh di sosial media tuh? Maksudnya dia kenalan di Facebook apa Kenalan gimana di sih? Facebook. Terus? Kenalan di Facebook, terus saya pertama nanya cewek itu siapa, dia nggak jawab-jawab. Dia juga sempat cewek itu dibawa ke kontrakan. Oh udah dibawa-bawa begitu? Udah dibawa ke kontrakan. Jadi dibawa ke rumah maksudnya? Udah. Lah ibu di mana waktu Waktu itu? itu saya kan lagi di Depok, kerja di Depok. Ini yang kasih tahu siapa? Tetangga, ada yang SMS ke saya, terus saya tiba-tiba datang malam itu, tapi emang kebetulan ceweknya lagi nggak ada. Terus pas besoknya saya ke sana lagi, ada, terus malah saya yang dipukulin pada saat saya lagi hamil. Sedangkan ceweknya itu malah malah dibelain. Justru membela perempuan lain. Terus saat ini kan katanya ibu sekarang kerja ya di Depok, terus suami masih di sana dikontrakan dengan si selingkuhannya itu. Status pernikahannya udah bercerai kah atau gimana Bu? Sampai sekarang belum. Kenapa? Ibu maunya bagaimana? Saya pengen cerai sama dia. Ibu maunya cerai. Cerai. Ibu sudah mulai proses perceraiannya. Udah, tapi ya itu surat nikahnya itu nggak ada. Surat nikahnya kemana Bu? Sama dia dibakar. Sama suami ibu dibakar. Ini gimana ya? Kalau surat nikah dibakar masih bisa cerai nggak sih Mbak Oki? Jadi Datang ke tempat itu Iya. ya, Maudi. Tempat di mana surat, jadi KUA di mana surat itu dikeluarkan. Ibu bisa kok. Jadi nggak mesti bukunya mesti ada gitu loh. Kalau udah dibakar, Anda boleh ke situ, kan tercatat di negara kok. tadi kan ibu sudah menjawab keputusan ibu bulat nih bercerai. Gitu. Jadi kita tidak mengompor-ngompori untuk apa itu, semua pilihan ibu selebu istikharah, keputusan ibu bulat untuk bercerai. Yang mana di dalam Islam diperbolehkan dengan nama khulu atau gugatan cerai. Kalau laki-laki talak, menjatuhkan tolaknya. Kalau perempuan nggak bisa. Perempuan yang bisa dilakukan adalah melakukan gugatan cerai atau khulu, pergi ke pengadilan agama. Nanti di situ pengadilan hakim yang akan memutuskan layak nggak ibu untuk diceraikan dengan suami. Jadi walaupun suami nggak mau, tapi kalau hakim sudah mendapatkan bukti-bukti kekerasan, bukti yang lain-lain, itu hakim bisa memutuskan ibu sudah bisa bercerai secara Ibu ada surat bukti, maksudnya ada bukti-bukti atau surat-surat apa gitu yang menyatakan bahwa si suami ini memang KDRT betul gitu, bukan rekayasa, bukan saksi. Iya, ada apa gitu nggak Bu? Pernah saya waktu itu ke polisi gitu kan, pas sudah ke polisi udah saya ceritain semua ke polisi, itu akhirnya polisi itu sempat nangkap suami, sudah gitu pas di situ dia janji sama polisi nggak bakal ngulangin seperti itu lagi, tapi ya Janji itu cuma janji lisan aja, lisan atau ada surat? ada tulisan segala macam, Ada surat pernyataan itu. Tapi Itu ada di dia- mana Bu di surat? dia. Iya memang begitu ya, dipegang sama dia gitu Iya. ya. Dan tapi tetap melakukan kekerasan. Iya. Baik Ibu, kalau dalam kondisi seperti ini apa yang sudah disampaikan oleh Mbak Vera, apa yang disampaikan sama Mbak Oki, mungkin bisa menjadi bahan pertimbangan buat Ibu. Tapi Mbak Vera, untuk kedepannya gimana Mbak? Karena traumanya mungkin masih mendalam jadi ya. saya curiga ada dua hal, nggak cuma trauma loh, ada depresi. Depresi dan trauma itu rentan pada perempuan dengan kondisi seperti Anda Bu Vika. Jadi kita benahin, jadi sepulang dari sini benahi dulu, kunjungi psikolog terdekat dengan tempat tinggal Anda, karena nggak mungkin kita benahi di sini, butuh proses beberapa kali sesi mestinya, sehingga situasi emosinya menjadi lebih baik. Baik, Ibu harapannya saat ini seperti apa Bu? Setelah melalui ini semua, untuk kedepannya Ibu sudah mengambil keputusan, harapan-harapan Ibu ke depan seperti apa? Saya sih pengen cerai aja sama dia, mau dia, terus kedepannya saya pengen menata hidup baru lagi lah. Gitu. Iya. Ibu sama keluarga? Sama Iya. mama, sama kakak di rumah. Ibu terakhir ketemu sama suami kapan?
pada saat yang tanggal 9 Maret itu. Tanggal 9 Kan kejadian anak saya lahiran di travel itu tanggal 11 Maret. Sampai saat ini belum bicara lagi. Ada yang mau disampaikan kepada suami nggak Bu? Silakan bicara kepada suami lewat kamera. Di sini Bu. Ayah, Bunda pingin mohon kembaliin surat cerai, surat akte kelahiran, surat nikah Bunda. Bunda pingin pernikahan kita itu udah cukup sampai sini aja, karena Bunda ngerasa tergoncang hatinya dan semua batin Bunda udah tergoncang semuanya. Udah itu aja. Gitu aja. Sudah terlalu luluh lantak tampaknya Mbak Maudi. Hancur rasanya, sulit bahkan mau bicara, ayah kamu tanggung jawab ini itu aja udah nggak mampu. Udah pokoknya selesai, biar Bunda bisa meniti ke depan. Terima kasih sudah bercerita kepada kita. Semoga ini bisa menjadi inspirasi buat kita semua bagaimana kita bisa melindungi diri kita juga kepada bayi kita. Setelah ini masih ada satu lagi, Rini S. Bonbon bersama kita dalam Curahan Hati Perempuan. Bismillah ya, udah ya, yang kuat ya Bu ya. Iya, di Curahan Hati Perempuan saat ini ada bintang tamu spesial nih, pakai telur nih, komedian Betawi kita Mbak Rini S. Bonbon yang beberapa waktu yang lalu sempat mengalami masa yang paling berat dalam hidupnya, bahkan hampir dinyatakan nggak ada ya Mbak Rini? Sudah tidak ada. Mbak Rini terima kasih sudah datang sama kita. Ada Mbak Vera sama Mbak Oki dan ibu-ibu di sini juga. Kepada sahabat-sahabat perempuan yang nonton, boleh nggak Mbak Rini? Kita sampai nggak bisa membayangkan. Waktu itu emang pernah terdengar berita Mbak Rini sakit, tapi kan setelah itu sekarang Mbak Rini sudah hadir. Itu proses seperti itu gimana saat itu? Sebenarnya perjalanannya itu panjang banget ya. Artinya kalau flashback kembalinya sedih gitu. Iya. Saya dikasih sakit diabetes akut. Diabetes akut. Ini keturunan atau gaya makan atau apa sih Mbak Rini? Ya mungkin dulu aku termasuk orang yang obesitas gemuk, Iya. tapi genetiknya juga kuat. Karena dari 7 bersaudara kami, 5 semua udah kena diabetes. Oke. Kebetulan saya kena gula darahnya adalah gula darah basah, orang bilangnya gitu. Jadi kalau luka mungkin penyembuhannya agak lebih sulit Lama. gitu. Jadi titik baliknya sebenarnya permasalahan itu sepele, cuman kelar syuting aku pakai sepatu lecet sedikit, iseng ditusuk pakai jarum, padahal pada saat itu aku bakar gitu. Artinya aku pikir ini kayak kayak apa sih, kayak kesulut rokok melembung di situ tuh tidak baik-baik gitu. Jadi prosesnya malah jadi panjang. Jadi membusuk, luka gitu. Terus kok ini kok lama-lama kok tidak sembuh gitu. Ya kan, tidak sembuh. Akhirnya jadi kayak istilah kedokterannya timbulnya gangren dan penanahan sampai segini gitu. Ya. Jadi aku di rumah juga artinya udah itu karena itu masuk rumah sakit yang kedua ya. Kalau rumah sakit yang pertama juga sebenarnya udah sempat disuruh amputasi di salah satu rumah sakit, tapi aku pikir kalau masih bisa diobatin kenapa harus diamputasi gitu. Sampai udah sempat koma di rumah, yang artinya aku sudah sempat di ngajiin, sempat artinya orang menganggap bahwa aku nih udah 1 jam tertidur nggak bangun-bangun, artinya wah lewat deh gitu. Orang tua semuanya udah nangis dan udah nggak tahu. Rumah sakit Mbak Rini? Masih di rumah. Oh di rumah tapi koma gitu? Iya koma, karena aku udah tidak mau dibawa ke rumah sakit karena waktu rumah sakit yang pertama kasusnya sama, harus diamputasi juga. Jadi aku udah aduh pasrah deh, nggak mau ke dokter dulu gitu. Artinya aku mau coba perobat yang lain gitu. Jadi dalam kondisi di rumah waktu itu terbaring kurang lebih berapa lama Mbak? Di rumah itu sudah hampir 3 bulanan. Sudah 3 bulanan, yang artinya aku tidak pernah mau bercerita sama temen. Kenapa kalau setiap diajak syuting tidak pernah mau? Aku bilangnya selalu sehat gitu. Karena aku pikir ini masih bisa diobatin atau masih bisa sembuh. Ternyata semakin hari semakin parah. Sampai akhirnya aku koma dan nggak sadar. Sampai ibu aku sudah sempat ngajiin, dianggapnya udah lewat. Karena ya udah, aku cuman nggak tahu ya, artinya karena dalam kondisi yang tidak sadar itu, ketika aku udah sembuh diceritakan sama adek apa yang dirasakan ketika 1 jam tidak tertidur, nggak ngapa-ngapain gitu. Aku cuman ngelihat sekelebat kain putih, ya aku nggak tahu arti dan maknanya apa.
diabetes ya, yang ternyata bisa sampai sedemikian rupa ya Mbak Rini. Dan ketika di rumah 3 bulan, yang merawat Mbak Rini, yang jagain Mbak Rini itu semua orang tua atau gimana? Iya. Alhamdulillah waktu itu ayah ibu saya masih ada. Sampai aku cuman berpikir mereka udah sepuh gitu. Kalau aku sampai bikin susah mereka juga kan kasihan gitu. Ya karena udah tidak sadar itulah yang akhirnya timbulnya dibawa ke rumah sakit yang kedua itu, yang ya aku udah masuk ICU yang udah nggak sadar juga gitu, yang udah koma, yang artinya orang udah menganggap aku udah lewat, selesai, nggak ada. Tapi ya aku percaya dengan kekuatan doa bahwa tidak ada yang mustahil kata Allah. Jadi dengan banyaknya doa, waktu itu aku sempat stroke kan, karena gula darahnya 600, aku stroke, udah nggak bisa ngapa-ngapain. Dan aku sebenarnya berdoa setiap hari. Aku cuma sholat itu dengan mengedipkan mata. Aku nggak tinggalin sholat, aku cuma mengedipkan mata. Aku cuma minta sama Allah, ya Allah, kalau kau mau ambil umur aku sudah ikhlas. Tapi jangan siksa aku dalam keadaan aku sakit, karena aku kesian sama orang tua gitu. Tapi kalau kau mau tunjukkan mukjizatmu, sembuhkan aku ya Allah. Doa itu yang selalu aku minta dari sholat tahajud sampai aku di duha gitu, dari sholat di luar dari sholat wajibku. Sampai hari ini, alhamdulillah aku masih diberi kesehatan. Alhamdulillah, luar biasa ya Allah. Ini ya, pada saat memang nggak bisa ngapa-ngapain sama sekali, sholat hanya dengan mengedipkan mata Ya. gitu Mbak Rini. Karena stroke ini tidak bisa diangkat. Aku membalikan badan aja harus butuh pertolongan orang lain, nggak mungkin gitu kan. Makanya aku sempat berpikirnya, udah artinya ya Allah, kalau mau sembuhkan aku cuma minta tunjukin mukjizatmu gitu. Karena aku nggak mau nyusahin orang tua yang artinya udah ngerawatin aku udah nggak bisa berbuat apa-apa, seperti mayat hidup yang semua-muanya butuh orang kan, artinya butuh keluarga, butuh orang tua gitu, yang harus ngebantu itu. Iya, dan itu kan juga bukan masalah fisik aja dari situ ya, udah orang tua juga pasti lelah, fisik juga materi, dan ini uang juga semua, ekonomi juga ya mempengaruhi. Mbak Oki boleh, ini luar biasa dia berdoa sama Allah tak putus-putus dan alhamdulillah dikasih. Alhamdulillah karena adanya sakit. Kalau kita nggak sakit, kita lupa sama Allah. Alhamdulillah kita dikasih sakit. Kalau nggak sakit, kita nggak mungkin nangis-nangis sama Allah. Kadang orang dikasih sakit, kesedihan, cobaan, drop, dia baru ya Allah gitu. Makanya kita mengucapkan alhamdulillah karena adanya sakit itu tadi. Wa basyirus sabirin asibathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Kabarkan berita bagi orang-orang yang sabar, yaitu ketika ditimpa musibah ia mengatakan segala sesuatu milik Allah, kembali lagi kepada Allah. Orang-orang yang sakit, yang sudah sakit akut, divonis sama dokter waktunya tinggal sekian, adalah orang-orang yang dekat dengan kematian. Ketika dekat dengan kematian, ia akan merasa bahwa besok gua mati, besok aku mati, berarti ini cara terbaikku, waktu terbaikku sangat sempit untuk bermunajat kepada Allah, untuk dekat pada Allah. Tapi itu yang tidak dimiliki oleh orang-orang sehat. Orang-orang sehat merasa dunianya 1000 tahun lagi. Ya, makanya sholatnya enggak, ibadahnya enggak, seperti itu. Sehingga kalau ada orang-orang sakit, alhamdulillah atas sakit yang diberikan oleh Allah menjadi jalan bagi kita untuk dekat pada Allah. Tadi menarik karena sholatnya dengan mengedipkan mata. Kalau kita tidak bisa berdiri, duduk. Kalau tidak bisa duduk, baring. Kalau nggak bisa baring, dengan gerakan tangan. Kalau nggak bisa gerakan tangan, dengan mata. Kalau nggak bisa juga, disolatin. Ya, jadi tetap harus sholat dalam keadaan apapun. Terima kasih Mbak Oki. Mbak Vera, ini menarik sekali ya. Banyak orang yang dikasih ujian, mereka tetap berusaha berpasrah diri, tapi ada yang satu yang menyerah tuh ya udah deh mati aja gitu. Iya. Capek gitu. Ini Beda. kan tapi enggak ya. Gimana ya Mbak Vera? Itu dia menarik Mbak Maudi. Makanya saya tadi penasaran ya, mau melihat karakter seperti apa yang dimiliki oleh Mbak Rini S. Bonbon, sehingga ini kita bisa spread gitu loh pesan-pesannya ke teman-teman perempuan lainnya, bahwa karakter ini yang butuh kita kembangkan. Unik loh, ikhtiarnya ada, ya usahanya ada, tapi di satu sisi pada saat berdoa, doa itu kan pengharapan tertinggi. Jadi harapannya manusia itu, pengharapannya itu tertinggi adalah doanya. Doa, kemudian dia bisa ikhlas. Ikhlas itu artinya sudah merasa begini loh, sudah dicukupkan segala-galanya, silahkan kalau mau diambil, sudah rela serela-relanya. Nah, kombinasi kepribadian seorang komedian yang humoris tadi. Nah, ini yang saya justru ingin paham Mbak Maudi. Mungkin di segmen berikutnya kali ya. Ini kan sampai Mbak Vera aja pengen tahu ya bagaimana kisah yang inspiratif ini bisa kita sebarkan semua sebagai pelajaran buat kita. Sesaat lagi bersama kami ada Rini S. Bonbon dalam Curahan Hati Perempuan.
Baik, bersama kita dalam Curahan Hati Perempuan, tadi kita mendengarkan kisah perjuangan dari Mbak Rini S. Bonbon dalam saat masa sakitnya tetap berdoa terus-menerus. Bahkan dinyatakan sampai hampir meninggal dan sudah diajikan, udah didoain gitu ya. Dan kekeh tuh dalam bahasa Indonesianya bersikeras gitu ya, bersikeras tidak mau diamputasi kakinya, padahal waktu itu sudah harus diangkat. Dan sekarang kita bisa melihat Mbak Rini ini dengan alhamdulillah bisa berdiri dengan baik, sedang menggambar seperti yang diminta sama Mbak Vera untuk bisa apa nih Mbak Vera? Kenapa Mbak Rini? Mbak Rini itu gambar apa Mbak Rini? Itu Mbak Maudi, kita tanyakan Mbak Maudi. Ini gambar apa sih? Dengan binatang yang terbang-terbang. Oh, senang dengan binatang terbang. Yes, itu dia. Saat terbang memang kenapa ya? Oke, ini kira-kira ada gambar. Ini Mbak Rini duduk lagi. Alhamdulillah tuh udah bisa jalan dengan baik. Yang tadinya terbaring berbulan-bulan, kaki harus diamputasi. Alhamdulillah sekarang udah bisa. Penasaran nih Mbak Vera. Ini gimana nih Mbak Vera? Iya, dia itu orangnya aspirasinya memang tinggi, keinginannya kuat begitu. Dia punya mau nih, dapet nih gitu loh. Sembuh saya, sembuh. Itu loh, jadi kuat sekali gitu loh Mbak. Mau boleh nggak Mbak Vera bisa dilihat nggak? Jadi tadi ya. Bisa ke sana nih Mbak Vera. Boleh ke sana Mbak Vera, itu silakan. rahasia psikolog sebenarnya. Oh, jadi jangan. kalau kita lihat gambar burungnya dengan posisi tertentu gitu ya, lihat burung kan biasanya nggak begitu ya. Burung harusnya kayu yang di bawah. Dia bikin begini. Ya, jadi orangnya memang unik. Dan pada saat tadi menggambar sebetulnya Mbak Rini itu gambar sambil ketawa-ketawa loh Mbak Maudi. Jadi memang orangnya humoris. Humor ini yang bikin dia cepat sehatnya secara psikis loh ya, dan fisik. Terus aspirasinya sangat tinggi tadi, yang dia tampilkan, dia ekspresikan dalam bentuk doa, itu yang membuat dia sangat kuat. Menampilkannya dalam bentuk ikhtiar sekaligus keikhlasan. Kemudian yang ketiga, dia suka kebebasan. Nggak suka tuh dia di belakang meja, makanya dia saya sembuh. Harus kembali jalan, harus beraktivitas, kira-kira begitu. Mbak Rini, itu tadi kan momennya katanya udah sampai di ngajiin, udah pada yasin, udah pada segala macam, terus tiba-tiba sehat sembuh tuh gimana proses waktu itu, terus sehat gitu? Artinya aku sempat masuk rumah sakit yang prosesnya 1,5 bulan. Aku masuk rumah sakit yang artinya udah sempat masuk ICU. Tapi artinya support dari keluarga, teman-teman, termasuk yang artinya ada Bunda Dorce, ada Mas Eko Patrio, ada Mas Indro yang bilang katanya aku kan dari 7 dokter itu harus diamputasi karena udah dari gangren segini sampai segini, jadi diamputasinya tadi masuk rumah sakit masih segini karena itu penanahannya menjalar sampai segini, jadi aku harus dipotong sampai segini. Tapi aku nggak mau gitu, sampai bikin tanda tangan sama dokter, aku nggak mau dok, mudah-mudahan masih ada cara lain untuk sampai tidak teramputasi. Nah teman-teman bilang apa Rin katanya, kalau misalnya orang meninggal juga katanya yang diambil bukan bukan yang ditanya bukan kakinya katanya, tapi amal ibadahnya. Tapi aku minta kalau aku meninggal aku pengennya utuh gitu, jangan sampai ada yang terpotong gitu kan, seperti itu. Nah artinya ada pro dan kontra. Kalau keluarga artinya orang tua cuma bilang ayah kembalikan ke Rini, ibu juga selalu bilang gitu karena yang punya kaki Rini gitu. Nah dari artinya dari pro dan kontra itu yang udah nggak apa-apa, yang satu suruh amputasi ya kalau ayah kembalikan ke aku. Nah aku percaya dengan kekuatan doa. Kalau Rini percaya banget dengan kekuatan doa yang artinya Rini nggak pernah putus minta doa sama Allah bahwa ya Allah kalau masih ada cara yang lain, sampai dengan titik pasrah tadi Rini bilang cuma mendoa Rini bahwa kalau aku udah ikhlas kalau mau diambil tapi jangan siksa aku. Ya, Mbak Rini gitu. Sekarang gini ya, pertanyaan aku adalah ketika udah sakit, udah sampai titik itu terus sehatnya tuh gimana? Ya sehatnya dengan prosesnya artinya Rini ada yang ngajarin. Dari koma bangun lagi gitu? Kalau koma kan artinya udah sempat dibawa ke rumah sakit, masuk ICU. Itu akhirnya sadar lagi. Artinya sadarnya pas udah dipindahin ke intermediate. Jadi udah ada prosesnya kan. Nah dokter juga bingung artinya kok ini anak tiba-tiba gangrennya menyembuh. Maksudnya apa? Membaik sedikit berangsur. Dalam kondisi di rumah sakit itu dalam penyembuhan luar biasa. Tepuk tangan dulu untuk Bu Rini. Ya Allah. Ini menarik Mbak Maudi. Tadi saya setuju sekali dengan kata Mbak Rini dengan kekuatan doa, karena memang doa itu bisa mengubah takdir Bu. Jadi kita berdoa, itu doa tuh naik, takdir dari Allah tuh turun, itu bertemu mana yang kuat, lebih kuat yang mana. Kalau doa yang lebih kuat berarti dia bisa melawan takdir itu. Jadi kalau kata Allah, kalau memang doanya itu diperkencang, karena doa adalah senjata orang mukmin, senjata orang muslim. Jadi dia bersungguh-sungguh berdoa, berhusnuzon, berprasangka baik, ingat bahwa Allah mengikuti prasangka hambanya. Kekuatan doa yang tadinya katanya nggak bisa sembuh, ternyata bisa melawan takdir. Jadi Mbak Rini yang pengen banget bikin sembuh tuh apa sih? Sampai tadi katanya Mbak Rini makan apa aja Mbak biar sembuh? Semua aja katanya. Pokoknya Rini diajarin orang suruh makan lepah jamblang,
tulang, daging bajing, undur-undur. Pokoknya saya disuruh orang apa aja saya jalanin. Makan ikan gabus 1 hari 2 kilo karena albuminnya rendah. Telur 1 hari 25 butir putihnya aja. Saya ikutin, pokoknya yang penting saya sembuh. Tapi semangat. Saya orangnya gitu, orangnya nggak pantang mundur itu artinya. Pokoknya saya harus sembuh gitu. Jadi semangat, support dari teman-teman, dari keluarga, dari artinya saya juga masih punya anak-anak yatim yang bisa mendoakan saya. Ya alhamdulillah itu saya yakinin itu. Kalau udah sembuh, udah sehat ini tadi mau apa? Waktu bilang sama Allah, mau sembuh, mukjizat, terus udah sembuh terus mau apa? Mau kawin. Itu dia. Amin. Mau menikah insya Allah. Amin ya Allah, kaget. Itu juga tinggi loh ya harapannya atas itu. Bukan. Tadi saya tanya katanya mau kenapa mau sembuh, mau ngurusin orang Orang tua. tua. Dan sekarang ditanya mau kawin, Karena beda orang lagi. tuanya udah tidak ada. Oh, sekarang mama Ayah mama. saya, ibu saya sudah tidak ada. Jadi begitu saya waktu sakit cuma minta berdoa sama Allah, ya Allah kalau saya sembuh saya cuma pengen ngurus orang tua saya. Tapi saya dikasih kesempatan ngurus, tapi tidak lama. Jadi begitu saya sembuh, berapa bulan saya sempat ngurusin orang tua, kemudian ayah saya diambil, meninggal, 6 bulan kemudian ibu saya yang meninggal. Seperti itu. Jadi prosesnya ini ujiannya tidak habis-habis. Gitu. Jadi saya yakin pasti saya mau naik kelas kalau dikasih ujian gitu. Betul, Jadi betul, saya jalanin betul. apa yang Allah ini. Nah hari ini titiknya adalah karena saya sudah tidak punya orang tua, saya butuh pendamping. Amin. Coba kita doakan ya. Oke, coba didoakan supaya dapat pendamping Mbak Ines Ini kan Bonbon. nontonnya satu Indonesia nih ya. Ketika ada orang punya niat baik, siapa tahu ada laki-laki solih yang lagi nonton nih. Lagi nonton silakan datang untuk melamar kepada walinya. Mbak Vera, sebagai penutup, apa yang mau disampaikan kemarin Ada ini? satu hal, ya begitu Anda punya mau, ya punya ambisi, punya sesuatu yang ingin dicapai, segera pusatkan seluruh kekuatan mental, pikiran, aksi menuju ke sana, termasuk dalam pernikahan tadi. Hati-hati Amin. dengan kata-katanya. Gitu ya Mbak, nggak ada traumatik, semua berjalan dengan baik, aspirasi sangat tinggi, kekuatan dan yang dalam kuatnya doa. orang Iya. dan satu tadi humoris Humoris ya. orangnya. Iya, berarti betul ya, orang senang ketawa itu nggak bahagia gitu ya Mbak Vera ya? Pelawak bukan selalu humoris loh ya. Iya, Ini betul, humoris betul. dalam karakternya. Iya, karakternya emang humoris. Jadi hatinya bahagia, bersih, Hatinya bahagia, bahagia. memancarkan kebahagiaan untuk orang Yes. lain. Kita bahagia juga yang Luar ngelihat biasa. Terima kasih sekali Mbak Rini udah cerita segala macam, semoga menjadi inspirasi buat kita. Ayo yang pusing-pusing, yang capek-capek, ayo ini udah dikasih ujian luar biasa berat ini, alhamdulillah kita harus bisa sama kayak Mbak Rini ya. Betul. Baik, kita akan segera kembali lagi dalam Curahan Hati Perempuan sesaat lagi. Ya luar biasa sekali apa yang kita sudah dengarkan, kisah dari Mbak Rini S. Bonbon, tapi juga ada Mbak Ibu Vika yang sudah hadir bersama kita lagi. Mbak Vera masih ada yang mau disampaikan nggak kepada Bu Vika nih? Walaupun kita sudah Rasanya melihat tadi kita udah bahas Iya. komplit sampai selesainya. ini gitu dua-duanya luar biasa ya, Dua-duanya sahabat luar perempuan biasa. kita ya. Perempuan-perempuan yang berani mengambil keputusan. Nggak semua perempuan Mbak Maudi Iya. mampu mengambil keputusan dan melakukannya. Betul. Kadang cuman maunya cerai aja, maunya tapi nggak berani, Tapi nggak mampu. berani Tapi ngomong, nggak berani. mampu. Iya. Mbak Oki silakan. Ini tadi saya mau ada Twitter yang datang kepada kita, Mbak Iya, iya, Maudi. benar. Dan ini sebenarnya saya juga pengen tahu nih dari Mbak Veranya seperti Mau tahu apa. apa, mau tahu apa? Iya. Jadi di Twitter, cara mendeteksi suami-suami yang berpotensi untuk berselingkuh seperti apa? Perubahan karena Iya. nggak gini. Iya. Ya, sahabat-sahabat perempuan yang datang ke tempat kita itu selalu awal pernikahannya baik-baik saja. Iya, betul. Semua baik-baik aja, Kita baik udah banget, baik. kesekian gitu. Perubah. Itu mendeteksi perubahan dan akan menjadi seperti Oke, ini gimana? perubahan yang gampang dideteksi loh ya untuk laki-laki usia dewasa 20-an, 30-an ya hingga menuju 40. Nah, hingga menuju 40 saja karena 40-an udah ada lain lagi gitu ya. beda lagi. 20-an, 30-an yang berubah. Yang pertama, ketika dia kerja, tiba-tiba jam kerjanya ada perubahan tanpa perubahan di sana. Oke. Either dia pergi lebih pagi, pulang lebih malam, atau tiba-tiba lebih banyak ada perubahan-perubahan jadwal kerja aja pokoknya. Keluar kota dan lain-lain. Itu yang pertama. Yang kedua, relasi dengan kita berubah, sikapnya berubah. Yang tadinya flat tiba-tiba jadi lebih attentif atau sebaliknya. Yang tadinya perhatian tiba-tiba jadi
sebaliknya gitu loh ya. Nah itu dua tadi. Namun kalau dari awal kita mau melihat laki-laki ini akan punya potensi nggak sih sebetulnya, review, cek riwayat hubungannya itu paling penting. Sama pacar-pacar dulunya gitu. Tepat sekali Mbak Maudi. Riwayat pasangan dengan mantannya dahulu menentukan reaksi dia ketika dia berkonflik. Jadi yang mesti dipahami begini, dia putus dulu dengan mantan itu apa sih? Ini menentukan bagaimana nanti dia ke kita, karena dia udah punya trauma dan pengalaman sebelumnya, baik yang buruk maupun yang indah. Hati-hati. Begitu. Dipahami Bu-ibu? Ya, jadi gimana Bu? Kalau dia, Mbak Vera, tapi kan kalau misalnya dia kerja capek gitu, jadi diem aja kan mungkin gara-gara capek doang, nanti suuzon. Nah, boleh katanya waktunya, jadi periode waktunya mesti kita perhatikan. Perubahannya misalnya sudah 2 minggu hingga 4 minggu kan ada perubahan ya. Itu sesuatu. Baik, itu Mbak Rini gitu katanya. Jadi takut untuk menikah. Jangan menikah, nggak apa-apa. Tapi lihat riwayat pacarannya. Bukan, dimarahin lagi Bu Fikanya. Bu Fikanya juga orang waktu itu nggak tahu ya Bu Fikanya. Dulu juga nggak tahu ya. Jadi kita harus mengenal dulu nih kalau mau menikah gitu. Riwayat pacarannya siapa? Mantannya bagaimana? Putusnya seperti mungkin apa? Dulu pacarannya Angelina Jolie. Siapa? Terus datang ke Mbak Rini gitu Ingat, kan. menikah itu setengah agama. Jadi memang Ibadah begitu berat ya. perjalanan yang dilalui. Jadi tinggal menyempurnakan setengah agamanya yang lain. Baik, ini kita supaya nggak repot-repot, kita nggak sedih-sedih, gimana kalau kita belanja-belanja bareng-bareng aja? Ada di psikolog apa? Retail terapi. Retail Mbak terapi. Maudi. Jadi kalau lagi stres itu kita belanja-belanja aja gitu. Efektif sih, dalam waktu yang singkat, dalam kepanjangan setelah ya. itu pusing lagi nggak kalau Itu uangnya habis. sebabnya efektifnya singkat. Supaya nggak habis kita belanjanya. Jangka pendek. Nih, Mbak, Bikin happy. belanjanya kita ke Carrefour aja cari sama ke diskon, Men. Transmart. Ada diskon. Ini kalau pakai kartu kredit Bank Mega, jenis apapun dapat diskon 10%. Enak ya pada punya suami yang belanjain, kita dapat belanjain. Pakai kartu kredit Bank Mega aja jenis apapun. Kalau barangnya promosi udah 50% nih, diskon ya. Dikasih diskon lagi 10%. Tuh, bayangin ya. Ayo mau belanja telur putih. Udah 25 telur putih ya. Udah ya, Mbak. Baik, terima kasih semuanya ya Bu Vika. Semoga kedepannya lancar untuk masa depannya. Mbak Ridi terima kasih. Semuanya Mbak Vera, Mbak Oki, semua pelajarannya terima kasih. Kita selalu menjadi tambah pintar nih kalau kita dengerin Mbak Oki dan Mbak Vera ngobrol. Ya ibu-ibu ya, terima kasih sudah datang. Sahabat perempuan di Twitter juga terima kasih sudah bersama kami, dan kita akan ketemu besok pagi dengan kisah-kisah sahabat perempuan lainnya. Saya pamit dari hadapan Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.